itu yang mulai mulai kelihatan lemah. Termasuk di sekolah atau di kantor-kantor. Ya, kita mau lihat itu. Kenapa lemah? Lalu bagaimana meningkatkan itu kan? Kalau praktek beragama itu agak loyo, lemah di masyarakat. Nah, gimana kira-kira kita sebagai ilmuwan itu bisa memberikan ya semacam sumbangan pemikiran agar itu bisa meningkatkan kualitas praktik pendidikan Islam dimanapun berada. Ya. Kemudian yang kedua, kita berupaya untuk mengembangkan teori dan konsep pendidikan Islam. Studi S3 itu adalah studi yang bukan hanya menemukan memverifikasi teori, tapi juga menemukan teori. Nah, itulah bedanya antara S1, S2, dan S3. Kalau S2 itu masih bisa verifikasi teori. Tapi kalau di S3, kita berharap bahwa ya mahasiswa-mahasiswa itu sudah bisa menemukan teori baru sebagai salah satu temuan. Jadi ada temuan baru yang disebut dengan novelty dalam pendidikan Islam itu. Ya, ketika ditanya apa novelty dari penelitian Anda, saya mendapatkan novelty dari penelitian ini satu teori baru. Jika teori ini diterapkan, maka akan terjadi seperti ini. Nah, itu. Jadi salah satu kekhasan dari studi pendidikan doktoral itu adalah mereka mampu bukan hanya memverifikasi teori, bukan hanya mampu menguji teori, tapi juga mampu melahirkan teori baru yang menjadi novelty bagi mereka dalam setiap melakukan penelitian. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi bukan hanya menguji teori atau memverifikasi teori, tapi ya juga bisa mengkompilasi teori itu sehingga teori katakanlah itu kolaborasi dari berbagai teori itu bisa melahirkan teori baru. Mungkin bukan teori murni, tapi kompilasi teori itu yang melahirkan teori Masuk baru. jangan masuk dulu, Pak. Ya, seperti itu. Ya, itu harapan kita. Kemudian dalam penelitian pendidikan Islam itu nanti kita berharap ya memahami realitas pendidikan Islam di Indonesia. Kalau saya tanya begini, bagaimana realitas pendidikan Islam di Indonesia? Misalnya saya tanya salah satu mahasiswa. Ada yang bisa menjawab, bagaimana realitas pendidikan Islam di Indonesia? Pak Ridwan misalnya. Halo Pak Ridwan. Ya, Pak Prof. Bapak bisa menggambarkan realitas pendidikan Islam di Indonesia? Kalau untuk sekarang, Prof, kalau menurut saya yang kemudian juga terjun di dunia pesantren, masih saya menganggap bahwa realitasnya tuh sebatas konseptual saja, Pak Prof. Karena dilihat daripada ini realitas ya, Prof ya, saya tidak berbicara tentang data, tetapi ini apa yang kami lihat secara abstrak. Terima kasih, Pak Prof. Aku ya pelaku di sekolah. Nanti kami air Itu itu di Prof. pesantren Di ya. dalam sudah nanti. Iya. Betul, Prof. Karena jujur Prof, kami di pesantren, Prof, saya alhamdulillah dirikan pesantren. Di pesantren saja itu kalau kita berbicara karakter itu, masya Allah itu bagaimana ya? Saya berpikir bagaimana kalau misalkan tidak pesantren ya. Di pesantren saja ini luar biasa untuk mengatur mereka, membentuk karakter mereka itu. Tapi ini terjadi di pada presisi apa namanya transisi waktu ini di antara maksud saya perbedaan antara dulu dengan sekarang, Prof. Dan ketika kita komunikasi dengan teman-teman di dunia pendidikan itu hampir seperti itu jawabannya, Prof. Ya, hampir seperti itu. Terima kasih, Prof. Kasih Pak Ridwan. Jadi salah satu tujuan pendidikan Islam yang perlu dieksplorasi itu adalah kemampuan calon ilmuwan sebagai pembelajar, kita ini sebagai pembelajar, ya, sebagai calon ilmuwan dalam pendidikan Islam, itu mampu memotret. Apa yang dipotret itu adalah situasi pendidikan Islam sebagai satu realitas yang tidak bisa dipungkiri. Satu realitas yang ada di hadapan mata kita. Kalau di dunia pesantren saja seperti itu realitas pendidikan Islam, bagaimana dengan yang ada di luar pesantren? Nah, itu kan, terutama dalam ya membranding image tentang karakter kan, ya how to building of character. Gimana membangun karakter itu kan? Dalam dunia pendidikan itu kan salah satu tujuannya adalah membangun karakter. Ya, dalam perspektif lain disebut membangun nilai. Ya,
Kalau di Jepang itu anak-anak yang masuk di sekolah-sekolah awal, di kelas-kelas awal itu kan, ya kalau Bapak Ibu buka salah satu restorasi di Jepang itu kan namanya restorasi Meiji. Restorasi Meiji di Jepang itu adalah salah satu filosofi pendidikan Hmm. yang dibangun oleh Raja Kaisar Jepang itu untuk bisa melakukan restorasi di dalam mental anak, terutama untuk membangun kedisiplinan. Mereka membangun kedisiplinan itu mulai dari kecil sampai mereka selesai nanti di sekolah tingkat atas. Jangan heran kalau kita kita melihat orang-orang Jepang itu mau menyeberang jalan itu kan dia tunduk. Itu adalah produk dari restorasi pendidikan Jepang yang dilakukan untuk membangun karakter mereka. Mereka itu tidak peduli dulu matematikanya rendah pada kelas-kelas awal SD, SMP, SMA, mereka nggak peduli. Yang penting mereka bisa ya membangun karakternya dan karakter itu dibangun dengan baik. Bukan hanya dalam kurikulum saja, tapi mereka betul-betul buktikan. Ya, membangun karakter malu. Mereka kalau jadi pejabat dia malu, dia korupsi kan dia bunuh diri. Kalau kita di sini kan kalau dia korupsi kan pakai rompi ketawa-ketawa. Dia agak sirik dan langsung ya kan? Ya agak sirik nah, dengan Kita sirik. semua kehilangan malu kan? Tapi Itu, Prof, sampai kemarin Prof, saya sempat musyawarah dengan para pembina. Saya bilang jangan sampai kita ini terlalu mengandalkan metode-metode kita sudah, dan kemudian ada hal yang kita lupa karena terlalu mengandalkan metode kita di pondok pesantren. Ada hal yang kita lupa banyak menyebut nama-nama santri kita ketika kita hmm, bermunajat. Kita lupa kemudian mengembalikan kepada Allah, karena biasanya kan kita kadang juga Prof itu ya terlalu apa ya, ketika sudah mengandalkan metode bahwa ini sudah luar biasa, kita sudah olah dengan baik, hmm. sudah ada hal yang terlupakan sebenarnya. Ya, seperti itu. Jadi ini introspeksi diri kami di pondok pesantren, walaupun kan tentu tidak semuanya mungkin seperti itu, Prof. Tapi ketika di apa namanya dibandingkan ya hampir rata-rata keluhannya. Jadi tadi malam juga saya ketemu dengan teman pengelola yang di sekolah umum. Sudah saya tanya seperti itu langsung pegang kepalanya. Apa dia bilang? Lebih parah kami. Seperti itu. Saya tidak tahu apakah karena zamannya sekarang sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa semakin hari zaman semakin buruk atau rusak. Allahu alam. Ya, seperti itu Prof. Tabe. Oke, oke, oke. Teman-teman yang lain bisa nggak menggambarkan bagaimana realitas pendidikan Islam itu sebagai satu tinjauan selain tadi Pak Ridwan? Ada yang bisa menggambarkan? Pak Mular? Pak, terima kasih Pak Prof. Untuk Hmm. sementara ini saya melihat perkembangan pendidikan, khususnya perspektif pendidikan Islam. Ya. Kalau saya melihat kecenderungan kita kebanyakan terlalu banyak memikirkan ke atas, Hmm. terlalu banyak memikirkan ke atas, perkembangan ke atas. Ya, ya. Sementara memikirkan ke bawah, terutama dalam hal pengenalan usia, mulai dari usia dini, SD, SMP, dan SMA sederajat, ini yang lemah. Ini Hmm. yang lemah. Sementara kita melihat bahwa disitulah sumber, disitulah pokok perubahan karakter sebenarnya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa anak itu ibarat pohon. Hmm. Pohon kan kalau masih kecil itu kan masih muda di buah. Tapi kalau sudah tua, besar kan berat. Nah, ini saya melihat ini kecenderungan kita, pendidikan kita sekarang ini cenderung ke tingkat atas, melupakan atau Ya. rendah sekali. Dan terbukti kita lihat, anggaplah saya salah satu pengembang metode baca tulis Al-Quran. Hmm. Kita lihat metode yang ada itu, ada yang lahir 1960-an. Yang paling Hmm. muda itu kan
80-an. Iya, ya. Sementara untuk pembaharuan ke arah itu sangat minim sekali. Termasuk saya salah satu untuk mengupayakan ke sana, ternyata nanti di perkuliahan ini baru saya terbuka bahwasanya betapa dibutuhkannya gagasan seperti ini. Dan kami sangat rasakan perbandingan setelah saya mengajar di pondok, lalu saya ketemu di kampus, alhamdulillah tentang karakter tadi, alhamdulillah karena mereka lihat, oh inilah guru saya dulu ini di pondok, kami ketemu lagi di sini, dan beberapa waktu lalu saya katakan bahwa ternyata S1 itu adalah membuka pintu satu ulil albab, S2, Ya, S3 dan seterusnya. Itu barangkali untuk sementara saran saya Pak Prof yang sangat lemah ini. Jazakallah Pak Prof. Masya Allah. Wah, lumayan nih. Jadi ada memang keprihatinan ya kalau kita lihat ya dari dua teman yang berkomentar tadi kan memang realitas pendidikan Islam itu tidak bisa kita katakan baik-baik saja kan. Jadi atau mungkin masih ada dalam dalam pandangan yang lain. Silakan kalau masih ada. Nah, itulah tujuan pendidikan Islam untuk menggali itu. Ya, supaya kita bisa menemukan nanti kira-kira apa yang bisa kita sumbangkan untuk memperbaiki sistem pendidikan Islam di Indonesia melalui penelitian kita. Ya, apakah metodologi yang kita pakai untuk mengiris atau untuk membedah itu nanti sudah cocok atau tidak? Nah, intinya di situ. Silakan yang lain. Silakan.